Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Ferdian dengan NIM 20070573. Pada pertemuan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang praktikum CRUD dengan Laravel. Oke, pertama kita akan melihat tampilannya dulu. Bisa dengan buka terminal, ketikkan php artisan serve. Oke, kita tunggu. Nah, selanjutnya kopikan link ini dan pastekan ke browser. Oke. Nah, selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Hidupkan XAMPP. Nah, jalankan Apache dan MySQL. Nah, di bagian demo project ini, di web kita, di bagian atas ini disebut navigation bar atau navbar. Navbar adalah sebuah balok navigasi yang biasanya terletak di bagian atas halaman web. Bentuknya memanjang secara horizontal. Nah, navbar ini berfungsi untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan navigasi. Misalnya seperti beralih ke halaman mahasiswa. Nah, seperti beralih ke halaman ini. Nah, di codingannya yang membuat kita pindah ke halaman mahasiswa tersebut disebut URL. Nah, jadi saat kita mengklik mahasiswa, kita akan pergi ke halaman mahasiswa.blade.php. Nah, di halaman mahasiswa ini kita bisa melakukan tambah data. Nah, ada beberapa data yang sudah saya tambahkan. Nah, di sini kita bisa melakukan tambah data ke beberapa kolom seperti NIM, nama, tanggal lahir, dan sebagainya. Oke, kita akan coba tambah data. Nah, saat kita mengklik button tambah data, maka kita akan beralih ke codingan ini. Nah, tambah data. Nah, di sini setelah kita masuk ke tambah data, kita akan action URL ini akan membawa kita ke proses tambah data. Nah, action URL adalah sebuah fitur pada Laravel yang tujuannya adalah untuk menggenerate URL ke controller dan mengirimkan data parameter seperti pada root. Nah, controller sendiri ada di sini. Ini ada function proses tambah data. Oke, kembali ke tambah data. Di sini kita bisa menambahkan NIM, nama, dan sebagainya. Jika sudah selesai, kita bisa klik button simpan data. Oke, kita simpan.
Nah, sekarang di manakah disimpan data yang telah kita tambahkan? Oke, kita lihat database-nya di NV. Nah, di sini kita menggunakan database perkuliahan yang sudah kita buat sebelumnya. Sekarang kita buka PHP MyAdmin. Nah, kita lihat di perkuliahan. Ini ada tabel mahasiswa yang sebelumnya sudah kita buat. Nah, di sini di immigration create mahasiswa. Nah, di sini ada tabel NIM, nama, jurusan, dan sebagainya. Nah, di sini bisa kita lihat kalau data yang tadi kita tambahkan disimpan ke dalam tabel mahasiswa ini. Jadi selanjutnya kita juga bisa melakukan edit data dengan mengklik button edit. Nah, di bagian mahasiswa ini, saat kita mengklik edit, kita akan diarahkan ke bagian edit data. Nah, di edit data ini juga ada action URL yang akan bawa kita ke URL controller, dimana di sana juga ada public function proses edit data. Nah, di sini juga ada public function proses edit data. Nah, controller ini juga sebagai penghubung antara view dan model. Nah, di sini kita sudah memiliki value, di mana ini merupakan nilai yang sebelumnya sudah kita tambahkan dan kemudian akan kita ubah. Jika sudah, kita bisa mengklik simpan data. Oke, sekarang kita ubah namanya saja. Oke, sudah selesai, klik simpan data. Bisa kita lihat di database-nya. Nah, nama dari data yang kita ubah tadi sudah terubah di tabel mahasiswa sini. Oke, selanjutnya kita akan mencoba menghapus data. Klik saja button hapus. Nah, saat kita mengklik hapus data, maka kita akan diarahkan ke function hapus data yang ada di controller. Nah, function hapus data. Oke, selanjutnya kita ke root, di mana root berperan sebagai penghubung antara user dengan keseluruhan framework. Dalam Laravel, setiap alamat web yang kita ketik di web browser akan melewati root terlebih dahulu. Nah, root lah yang menentukan kemana proses akan dibawa, apakah ke controller atau ke view. Oke, sekian pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.